Asal-usul gelar Gus, panggilan anak kiai, dan punya beban moral keagamaan. Ini Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, biasa dipanggil Gus Dur. Kalau ini Ahmad Mustafa Bisri, pemuka agama Islam yang dikenal sebagai Gus Mus. Keduanya punya kesamaan, punya nama panggilan Gus. Sebetulnya Gus itu apa sih? Gus adalah sebutan atau gelar yang ditujukan untuk anak laki-laki dari kiai, pemimpin pesantren. Kalau ditelisik ke belakang, panggilan Gus berakar dari kultur Jawa. Kata Direktur Yayasan LKIS Hairus Salim, Gus awalnya panggilan untuk anak kalangan bangsawan di Jawa. Namun maknanya meluas hingga digunakan di lingkungan pesantren. Anak lelaki dari tuan besar kayak gitu ya, raja gitu, itu dipanggil Den Bagus gitu ya. Jadi Bagus tuh anak yang bagus kayak gitulah ya. Jadi Den Bagus tuh panggilan yang anak yang umurnya mungkin paling tua itu 12-13 tahun lah di kalangan priayi, itu kan meluas ya. Termasuk mungkin orang kaya di Jawa gitu, anaknya dipanggil oleh kerja rumah tangganya dengan Den Bagus gitu ya. Termasuk di pesantren gitu. Karena pesantren ini kan juga kiai itu kan pada dasarnya juga elit ya Mas ya di masyarakat di Jawa. Apalagi kalau kita tahu bahwa sebagian pesantren memang pada dasarnya juga memiliki hubungan kekerabatan dengan keraton gitu. Jadi dia elit keagamaan lah ya. Maka kata Hairus, penyebutan Gus Dur dan Gus Mus sampai mereka tua dinilai salah kaprah. Sebab Gus sejatinya panggilan untuk anak kecil. Seiring berjalannya waktu, pemaknaan publik terhadap Gus bergeser. Orang yang bukan anak kiai malah juga dipanggil Gus. Menurut Hairus, gelar Gus kini sangat mungkin dikapitalisasi. Namun para Gus secara tidak langsung juga punya beban keagamaan yang dipikul. Gus yang merupakan anak kiai dianggap mesti berilmu dan bernilai baik. Mau Gus, mau tidak Gus, apa yang dilakukan kemarin itu memang tidak patut. Jadi kalau misalnya memang dia Gus beneran, misalnya dia beneran cucunya kiai, bapaknya memang kiai, menurut saya tetap tidak patut melakukan hal itu gitu ya. Mengolok-olok orang kecil di depan orang banyak hanya untuk kepentingan kepuasan pribadi, ketawa, itu tidak patut. Kan juga ada bobot keagamaannya terbebani ketika pada saat yang sama nggak sembahyang, oh Gus kok nggak sholat misalnya gitu, atau mau macam-macam lah ya, mau minum misalnya kan, nggak mau, nggak bisa karena Gus, teman-temanmu bilang Gus kok begitu gitu. Nah itu kan beban moral keagamaannya. Kemudian orang mengira bahwa kalau ada orang yang usianya muda lalu dianggap mengerti agama ya, yang menganggap ini pun mungkin juga orang awam, dia tidak memiliki kriteria ataupun standar gitu ya, tapi dia tahu oh orang ini kok kayaknya ahli agama, lalu dipanggil Gus gitu kan, seperti itu. Jadi banyak sekali orang memanggil seperti itu Gus gitu. Orang luar maksudku yang tidak mungkin mengerti kultur ini mengira bahwa orang yang paham agama itu Gus itu adalah orang yang paham agama. Dia harus paham tentang apa itu dakwah, apa namanya motivasi dakwah, apa tujuan dakwah. Harus itu, kalau nggak tahu ya malah ngaco. Karena dakwah itu kaitannya dengan khair, utu ila sabil, utu ila sabil, ketika jalan Tuhan, jalan kebaikan. Mengajak baik harus dengan cara yang baik. Perintah saja amar ma'ruf juga harus dengan yang ma'ruf. Kalau kita ngajak tapi nggak ngerti maknanya ngajak, ya sudah runyam.